Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Tahrul Basri dengan NIM 2403011102053. Pada mata kuliah Manajemen Keuangan 2, saya akan coba mempresentasikan terkait materi biaya modal. Baik, biaya modal ini saya akan coba membahas dua. Yang pertama adalah konsep dari biaya modal dan juga yang kedua adalah cara menghitung biaya modal dari berbagai sumber pendanaan. Baik, lanjut. Baik, dari konsep biaya modal. Saya coba ilustrasikan dengan gambar. Pada konsep biaya modal ini, kita bisa mendapatkan dua sumber pendanaan. Yang pertama adalah dari bank, dan yang kedua adalah dari investor. Jadi ilustrasinya adalah ketika kita membutuhkan sumber pendanaan, kita dapat mengajukan peminjaman ke bank. Nah, dalam bank itu menyaratkan bunga pinjamannya adalah sebesar 20%. Maka biaya modalnya itu adalah 20%. Selanjutnya, sama saja ketika kita menawarkan proposal kepada investor. Investor mengharapkan returnnya itu sebesar 20%. Maka 20% lah itu yang menjadi biaya modal bagi perusahaan. Jadi singkatnya adalah biaya modal adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana untuk mendanai suatu investasi atau operasional perusahaan. Baik. Pada biaya modal ini juga ada terbagi dua. Yang pertama adalah cost of capital atau biaya modal individu dan juga weighted average cost of capital atau disingkat dengan WACC adalah biaya modal rata-rata tertimbang. Saya akan coba menjelaskan dari perbedaannya antara cost of capital atau biaya modal individu dengan WACC atau biaya modal rata-rata tertimbang. Cost of capital ini bisa didapatkan dari tiga sumber pendanaan. Yang pertama, kita dapat dari hutang, bisa juga kita dapat dari saham preference, atau kita juga bisa dapatkan dari saham biasa. Nah, ketika tiga sumber pendanaan biaya modal ini digabungkan, itu akan menjadi biaya modal rata-rata tertimbang. Begitu. Baik. Kita masuk ke biaya modal hutang, atau bisa disingkat KD. Biaya modal hutang dapat diperoleh dari dua sumber pendanaan. Yang pertama adalah dari peminjaman bank. Gitu. Dalam biaya modal hutang, dalam peminjaman bank kita bisa dapatkan biaya modalnya dengan menggunakan rumus berikut. KD bintang sama dengan KD 1 min T. T-nya ini adalah pajaknya. Jadi KD bintang ini adalah biaya modal hutang setelah pajak. KD itu bisa didapatkan dari bunga yang disyaratkan oleh bank. Oke. Daripada contoh ilustrasinya, yang pertama adalah Pak Bayu sebagai manajer keuangan memutuskan untuk menggunakan utang untuk mendanai proyek dengan bunga 20% dan tingkat pajak sebesar 10%. Berapa biaya modalnya? Kita bisa masukkan KD-nya itu bunganya 20% dikalikan 1 dikurangi pajaknya 40%, maka didapatkan hasil 0,2 dikalikan 1 dikurangi 0,1. Maka biaya modal hutang setelah pajak didapatkannya itu adalah 18%. Selanjutnya, biaya modal hutang juga bisa didapatkan dengan menerbitkan obligasi. Nah, untuk menghitung biaya modal hutang yang didapatkan dari surat obligasi, kita bisa dapatkan dari perhitungan rumus berikut. Ya, di mana KD yaitu biaya modal hutang sama dengan I ditambah N besar dikurangi NB per N kecil dibagi N besar ditambah NB per 2. Di mana I-nya ini adalah bunga obligasi setahun. Bisa dalam bentuk rupiah ataupun dolar. Itu N besarnya adalah nilai nominal. Lalu NB adalah nilai bersih penjualan obligasi. Lalu N kecil ini adalah umur obligasi. Begitu. Kita lanjut ke contoh ilustrasi, yaitu Pak Bayu sebagai manajer keuangan memutuskan untuk menerbitkan obligasi untuk mendanai proyek dengan kupon bunga sebesar 20%. Di mana nilai nominalnya ini adalah 1 juta selama 10 tahun. Dan ada biaya emisi dan lain-lain sebesar 50.000. Jika tingkat pajaknya sebesar 40%, maka berapa biaya modalnya? Kita bisa masukkan
angka tersebut ke dalam rumusnya. Untuk mencari biaya modal hutang, kita membutuhkan bunga obligasi setahun. Berapa bunga obligasi setahun? Itu didapatkan dari 20% dari nilai nominal. Nilai nominalnya adalah 1 juta. Maka atau bunga obligasi setahun adalah 200.000. Lalu nilai nominalnya adalah 1 juta. Nah, lalu untuk mencari NB, nilai bersih penjualan obligasi ini adalah nilai bersih ini didapatkan dari nilai nominal dikurangi dengan biaya-biaya yang diperlukan untuk menerbitkan surat obligasi. Dalam soal ditulis biaya-biayanya ini adalah biaya emisi dan lain-lain sebesarnya 50.000. Maka nilai bersih penjualan obligasi didapatkan dari 1 juta dikurangi 50.000. Maka dapatlah 950.000. Kita tinggal masukkan umur obligasinya 10 tahun. Maka didapat biaya modal hutangnya ini adalah 21%. Ini belum beres. Maka karena ini belum didapatkan biaya modal setelah pajak. Maka biaya modal setelah pajaknya ini kita masukkan. Kita tadi telah cari untuk biaya modal hutangnya adalah 21%. Untuk pajaknya sebesar 40%, maka kita masukkan ke dalam rumus berikut. Eh, maka didapatkan biaya modal hutang dari penerbitan surat obligasi setelah pajaknya ini adalah 12,6%. Begitu. Baik, selanjutnya biaya modal saham preferen. Biaya modal saham preferen ini bisa kita cari dengan menggunakan rumus berikut, yaitu DPS per P, di mana DPS ini adalah dividen saham preferen dibagi dengan harga saham preferen. Kita langsung ke ilustrasi. Pak Bayu sebagai manajer keuangan memutuskan untuk menerbitkan saham preferen untuk mendanai proyek dengan dividen 250. Jika harga sahamnya 1.000, maka berapa biaya modalnya? Kita masukkan untuk mencari biaya modal saham preferen adalah dividen saham preferen yaitu 250 dibagi dengan harga saham preferen yaitu 1.000. Maka didapatkan biaya modal saham preferennya itu adalah 25%. Selanjutnya, pada biaya modal saham biasa. Biaya modal saham biasa ini ada 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan discounted cash flow, lalu pendekatan bond yield, dan juga yang ketiga adalah pendekatan CAPM. Kita mungkin akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah pendekatan discounted cash flow. Nah, untuk mencari biaya modal saham biasa dengan pendekatan discounted cash flow, kita dapat menggunakan rumus berikut KS sama dengan D1 per P ditambah G. D1 ini adalah dividen pada tahun ke-1 dan juga G adalah pertumbuhan dividen. Nah, kita langsung masuk ke contoh ilustrasi yaitu perusahaan diperkirakan membayar dividen tahun pertama sebesar 200 per lembar. Harga saham saat ini adalah 1.000 per lembar. Tingkat pertumbuhan diperkirakan 8%. Berdasarkan informasi tersebut, berapa biaya modal saham biasa? Kita dapat masukkan angkanya ke dalam rumus berikut. Dividen pada tahun pertama kita memperoleh informasi itu adalah 200 per lembar. Dibagi dengan pertumbuhan dividen. Pertumbuhan dividennya itu adalah 1.000 ditambah dengan, mohon maaf, D1 dividen pada tahun pertamanya adalah 200 per P. P-nya itu adalah harga saham saat ini, mohon maaf. Harga saham saat ini adalah 1.000 dan juga ditambah G, pertumbuhan dividen. Di pertumbuhan dividennya ini 0,08 atau 8%. Maka didapat biaya modal saham biasa dengan pendekatan discounted cash flow adalah 28%. Lalu pendekatan kedua itu pendekatan menggunakan bond yield. Untuk mencari biaya modal saham biasa dengan pendekatan ini, kita dapat menggunakan rumus berikut, yaitu KS sama dengan yield obligasi ditambah premi risiko. Di mana yield obligasinya ini didapat dari bunga dibagi dengan harga pasar obligasi. Oke, kita masuk ke contoh ilustrasi. Perusahaan menerbitkan obligasi yang membayar bunga kupon sebesar 2.000 dengan nilai nominal 10.000. Saat ini harga pasar obligasi adalah 9.000. Selisih tingkat keuntungan saham di atas obligasi selama 5 tahun terakhir adalah 7%. Tentukan biaya modal saham biasa. Kita masukkan angkanya ke dalam rumus tersebut, yang mana KS sama dengan bunganya itu 2.000 dibagi dengan harga pasar obligasi. Harga pasar obligasinya itu 9.000 ditambah dengan premi risiko.
Premi risikonya adalah 7%. Maka didapat biaya modal saham biasa dengan pendekatan bond yield ini adalah 29%. Yang ketiga menggunakan pendekatan CAPM atau Capital Asset Pricing Model. Untuk untuk mendapatkan biaya modal dari saham biasa dengan pendekatan ini, kita dapat dengan menggunakan rumus berikut, yaitu KS sama dengan RF. RF ini adalah tingkat keuntungan bebas risiko ditambah beta. Beta ini adalah risiko sistematis dikalikan dengan RM. Ya, RM ini adalah tingkat keuntungan pasar dikurangi RF. Pada contoh ilustrasi ini diketahui koefisien regresi beta adalah 0,686. Jika tingkat bunga tabungan di bank sebesar 15% dan tingkat keuntungan pasar 25%, maka hitunglah biaya modal saham biasa. Kita bisa masukkan ke dalam rumus berikut. RF-nya ini tingkat keuntungan bebas resikonya kita masukkan 15%. Jadi bunga tabungan ini kita anggap sebagai keuntungan tanpa resiko atau bebas resiko begitu. Jadi 15% ditambah dengan betanya berapa? 0,686 dikalikan dengan 25%. Itu tingkat keuntungan pasar dikurangi dengan RF. RF itu tingkat keuntungan bebas risiko. Maka didapat biaya modal saham biasa dengan pendekatan CAPM ini adalah sebesar 22%. Baik, selanjutnya menggunakan metode weighted average cost of capital atau biaya rata-rata tertimbang. Nah, untuk menentukan biaya modal menggunakan WACC ini, kita bisa dapat dengan menggunakan rumus berikut. WACC sama dengan WD dikali KD. WD ini persentase hutang dari modal dikalikan dengan KD biaya hutang. Dikalikan 1 min tax ditambah WP. WP ini persentase saham preferen. Dikalikan KP. KP ini adalah biaya saham preferen. Ditambah WS, di mana WS-nya ini persentase saham biasa. Dikalikan KS. KS ini adalah biaya saham biasa. Begitu. Kita masuk ke contoh soal. Untuk menghitung biaya modal menggunakan WACC ini, contoh ilustrasinya adalah PT Bersahaja memiliki modal dengan struktur modalnya sebagai berikut. Yang pertama dengan keterangan hutang, jumlah modal hutangnya ini adalah 35 juta. Saham preferen, jumlah modal dari saham preferen adalah 15 juta dan juga jumlah modal dari saham biasa ini 50 juta. Kita buat proporsi modalnya itu. Untuk proporsi modal hutang 35%. 35% ini didapatkan dari 35 juta dibagi 100 juta. Maka didapatkan proporsinya 35%. Lalu proporsi modal saham preferen 15%. Proporsi modal saham biasanya 50%. Diketahui juga biaya modal untuk hutang itu 7%. Biaya modal saham preferen 9%. Biaya modal saham biasa 15%. Jika tingkat pajaknya sebesar 40%, berapa biaya modal rata-rata tertimbangnya? Baik, untuk langkah pertama adalah melakukan penyesuaian atas biaya modal hutang dengan tingkat pajaknya. Karena pada keterangan tabel berikut yang tadi belum dikurangi dengan pajak, maka kita hitung dulu biaya modal hutang setelah pajak. Yang mana tadi biaya modal hutangnya adalah 7%. Dikalikan 1 min tax. Karena teksnya 40%, maka didapat biaya modal hutang setelah pajaknya adalah 4,2%. Kita pindahkan kembali biaya modal hutang. Biaya modal hutangnya adalah 4,2%, lalu biaya modal saham preferennya yang tadi 9%, dan juga biaya modal saham biasanya adalah 15%. Proporsinya yang tadi hutang 35%, saham preferen 15%, dan juga saham biasa 50%. Untuk mencari biaya tertimbang rata-rata, kita kalikan antara biaya modal dengan juga proporsi modal. Untuk hutang sendiri kita didapatkan biaya tertimbang rata-ratanya ada 1,47%. Untuk saham preferen 1,35% dan juga saham biasa 7,50%. Karena WACC ini didapatkan dari penjumlahan antara hutang, saham preferen, dan saham biasa, maka didapatkan weighted average cost of capitalnya, totalnya adalah 10,32%. Maka biaya modalnya ini adalah 10,32%. Begitu.
Jadi kesimpulannya biaya modal merupakan elemen penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan karena berfungsi sebagai dasar untuk menentukan kebutuhan strategis, terutama dalam evaluasi proyek investasi dan pengelolaan struktur modal. Dengan memahami biaya modal, perusahaan dapat menilai kelayakan proyek berdasarkan tingkat pengembalian yang diharapkan serta mengoptimalkan sumber pendanaan untuk meminimalisir resiko dan juga biaya. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Khairul Basri. Mengucapkan terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.